Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Emiliani. NIM saya 180141498 dari kelas 5C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab soal dan menjelaskan pendapat saya. Soalnya mengenai pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua negara termasuk negara Indonesia berdampak ke semua aspek, termasuk aspek pendidikan. Perubahan aspek pendidikan di tengah pandemi COVID-19 salah satunya adalah mengharuskan peserta didik untuk memperoleh pembelajaran melalui daring. Namun, terjadi berbagai kendala dalam penerapan pembelajaran daring. Salah satunya sinyal internet yang mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak optimal. Dari paparan di atas, silahkan berikan pendapat Anda melalui keterampilan berbicara. Kaitannya dengan keberlangsungan dunia pendidikan jika pandemi COVID-19 belum berakhir dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan apa seharusnya ditempuh agar pembelajaran terlaksana dengan baik? Menurut pendapat saya, jika pandemi COVID-19 belum berakhir dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan, kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh agar pembelajaran terlaksana dengan baik yaitu tetap belajar dari rumah secara online atau daring, dan guru harus lebih mempersiapkan materi pembelajaran beserta aplikasi yang digunakan selama daring agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Nah, menurut saya, aplikasi yang tepat digunakan selama daring ini misalnya seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Google Classroom. Ketiga aplikasi ini menurut saya sangat mudah digunakan. Biayanya pun relatif murah dan sinyalnya bisa distabilkan. Aplikasi ini juga bisa memotivasi peserta didik agar aktif dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya melalui chatting di grup tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ketiga aplikasi ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Yang pertama, aplikasi WhatsApp. WhatsApp mempunyai kelebihan yaitu yang pertama, personal atau grup chat. Dengan adanya WhatsApp, kita dapat berkirim pesan dengan pengguna lain baik teks, audio, file dokumen, foto, dan video. Bukan hanya personal chat saja, tetapi kita juga bisa membuat grup chat yang berisi beberapa pengguna WhatsApp lainnya. Misalnya, kita ingin membuat grup chat yang berisi anggota keluarga besar guna mempermudah komunikasi antar keluarga yang terpisah oleh jarak. Nah, yang kedua, video dan voice call. Nah, selain dapat berkirim pesan, Anda juga dapat menelpon pengguna lain dan juga melakukan video call dengannya agar video dan voice call Anda berjalan lancar tanpa noise. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dari aplikasi Telegram. Nah, aplikasi Telegram ini mempunyai kelebihan yang hampir sama dengan aplikasi WhatsApp.
Kelebihan aplikasi Telegram ini yang pertama, mempunyai layanan penyimpanan cool. Layanan penyimpanan cool ini berarti semua pesan teks, gambar, video, dokumen, dan file lainnya dapat disimpan di sana. Kita bisa bebas login atau logout beberapa kali dari sejumlah perangkat secara bersamaan tanpa perlu kehilangan data. Selain itu, kamu juga bisa menyimpan kontak, voice atau video notes, GIF hingga link. Yang kedua, bisa memilih mengirim file asli atau dikompres. Anda bisa memilih apakah file video dan foto dikirim versi original atau justru mengirim foto dan video dalam versi terkompres. Yang ketiga, kapasitas anggota grup bisa diperbesar sampai 5.000 orang. Kamu bisa memperbesar kapasitas hingga 5.000 orang dengan fitur supergroup. Kapasitas jumbo ini bermanfaat untuk membuat grup alumni sekolah dan lainnya. Yang keempat, punya fitur secret chat. Kamu bisa menggunakan fitur secret chat untuk membuat percakapanmu lebih privat. Fitur secret chat dibuat di antara dua perangkat sehingga ini tidak dapat diakses di perangkat lain dan tidak tersedia di cloud. Selain itu, secret juga terkait dengan sesi login kita di perangkat tersebut. Jika kita keluar dan masuk lagi, maka kita bisa kehilangan semua percakapan di secret chat sebelumnya. Pesan juga bisa dihapus secara otomatis oleh timer dan tidak bisa diretas. Nah, yang kelima, bisa memasukkan beberapa nomor telepon sekaligus. Kamu bisa berganti nomor atau menambahkan beberapa nomor sekaligus di Telegram tanpa khawatir resiko kehilangan obrolan atau kontak. Jadi, kita tidak perlu repot-repot mentransfer semua kontak pada nomor baru. Yang keenam, bisa mengunggah beberapa foto profil sekaligus. Anda bisa mengunggah foto profil sebanyak yang kita inginkan. Namun, foto terbaru adalah foto yang dilihat oleh kontak kita. Namun, kita bisa menggeser ke samping untuk melihat foto-foto selanjutnya. Ketujuh, Telegram juga bisa melakukan video secara langsung seperti voice note di WhatsApp. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini mempunyai kelebihan yaitu yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkan ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau berbagi kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom. Kedua, hemat dan efisiensi waktu. Peserta kelas atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik. Mereka secara online serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan demikian,
Ada potensi untuk penghematan waktu dari kedua belah pihak, baik peserta didik maupun gurunya. Semuanya dilakukan secara paperless atau bebas kertas, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tepat secara online, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu yang diberikan, dan belajar secara online dapat disesuaikan dengan jadwal sehari-hari mereka. Nah, yang ketiga, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta didik atau siswa mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi di Google Classroom. Dengan demikian, jika mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, mereka bisa mendapatkan masukan langsung saat yang bersamaan dari teman sekelas virtual mereka. Karena pada dasarnya Google Classroom berfungsi untuk meningkatkan aspek pembelajaran sosial pendidikan online yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan keterampilan rekan belajar mereka. Yang keempat, penyimpanan data yang terpusat hanya pada satu tempat, yakni Google Classroom. Semua pembelajaran berada dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi. Kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau penilaian yang hilang, karena semuanya tersimpan dalam LMS yang gratis ini. Kelima, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Fasilitator atau guru online dan pelatih memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dan sumber daya online dengan peserta mereka secara langsung, dibandingkan harus memperbarui kursus e-learning atau mengirim email individu untuk setiap siswa. Cukup dengan mengakses aplikasi Google Classroom, guru dapat mendistribusikan link ke sumber daya online dan materi e-learning tambahan yang dapat menguntungkan siswa mereka. Cara ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh update tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran daring saat ini, sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan akses peralatan multimedia yang dapat meningkatkan pengalaman e-learning mereka. Itulah kelebihan dari 3 aplikasi yang menurut saya cocok digunakan untuk pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin hanya itu pendapat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.